Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di doa online. Mari kita muliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita tinggikan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, segala pujian syukur bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa yang bentar lagi akan sampaikan sabda firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dalam dia menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, berkatilah siap kami ya Tuhan akan sabda firman hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah akan mengakhiri tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Siapkah saudara? Siap atau tidak siap? Kita tetap memasuki
tahun 2025 sebab kita terkena hukum alam. Kita terkena perputaran bumi yang pada akhirnya membawa kita masuk di tahun 2025. Oleh karena itu saudara, miliki iman percaya kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu bahwa tahun 2025 menjadi tahun kemenangan, menjadi tahun terobosan, menjadi tahun mujizat di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian di dalam menjalani tahun 2025, tetapi Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara, hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Karena saat kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, maka Yesus, Sang Pembuat mujizat, Yesus, Sang Pengatur kehidupan, itu juga ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara, kalau tahun 2025 saudara rindu menjadi tahun kemenangan di dalam kehidupan saudara, yang pertama, hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, maka Yesus saat itu juga hadir di dalam kehidupan kita. Dan saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang ilahi akan keluar, mengalir keluar dari kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa baca di Lukas 1 ayat 37. Demikian juga bagi kita orang percaya, ketika kita bersama Yesus, maka Yesus berkata di Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara, bagi orang-orang yang percaya, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan heran saudara, kalau ada orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Mengapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu, apa yang menjadi pergumulanmu pada hari-hari ini? Jangan takut. Saat saudara memasuki tahun 2025, bawa semuanya kepada Tuhan dan miliki iman percaya yang penuh bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup menyelesaikan semua permasalahan saudara. Oleh karena itu jangan miliki iman yang negatif saat kita memasuki tahun 2025. Miliki iman yang positif, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah di Matius 11 ayat 28 Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengarkan saudara, panggilan Tuhan buat kita semua. Kalau hari-hari ini di akhir tahun 2024 saudara merasa letih, lesu, datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan sanggup menyelesaikan permasalahanmu. Tuhan sanggup berbuat sesuatu, mengangkat engkau. Sehingga engkau tidak selalu terpuruk di dalam kehidupanmu. Tetapi ada satu kebangkitan rohani dalam hidup saudara. Ada satu kebangkitan jasmani dalam hidup saudara. Sembuh dari sakit penyakit. Ataupun ada kebangkitan secara ekonomi. Kalau hari-hari ini ekonomi saudara terpuruk. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, jika Tuhan ada di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Oleh karena itu saudara, jangan miliki iman yang negatif saat engkau memasuki tahun 2025. Tetapi miliki iman yang positif. Percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Tidak ada perkara yang rumit ketika kita bersama dengan Tuhan. Sebab hikmat ilahi, kekuatan ilahi mengalir dalam hidup kita. Kekuatan yang menyegarkan, iman pengharapan yang memulihkan. Itu semua akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, kalau saudara memiliki pakaian yang kotor, ya, kemudian saudara rendam di dalam air dan saudara berikan pemutih, maka kotoran itu akan larut dari baju saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau hari-hari ini kita merasa hidup kita kotor, saudara. Hidup kita penuh masalah. Mari saudara, rendam kehidupanmu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika engkau merendam hidupmu di dalam hadirat Tuhan, maka segala kekotoran dalam hidupmu akan larut keluar. Segala dosa-dosa dalam kehidupan kita akan diingatkan oleh Tuhan dan membuat sebuah pertobatan, dan akhirnya itu akan larut keluar dari kehidupan kita. Apapun saudara, mungkin hari-hari ini saudara merasa baru dikerjain orang lain, tetapi ketika saudara berendam di dalam hadirat Tuhan, pada saat itulah ada kuasa Allah yang mampu mengusir segala hal-hal yang menghalangi kehidupan kita. Karena itu saudara, hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, agar hidupmu senantiasa terendam oleh hadirat Tuhan. Hidupmu terendam oleh firman Tuhan, sehingga yang kotor, yang rusak, yang tidak beres di dalam kehidupanmu akan larut, menjadi hilang, menjadi kudus, menjadi mulia, menjadi disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan itu membersihkan dan menyucikan hidup kita. Nah, demikian juga saudara, dengan sakit penyakit kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang terkena penyakit yang bagi saudara itu sebuah penyakit yang menakutkan saudara, yang membuat saudara putus pengharapan, datanglah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika umur kita di muka bumi ini masih ada, kecuali saudara kalau sudah waktunya kita kembali kepada Tuhan, itu memang tidak bisa dibanding. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi, maka ada satu kekuatan ilahi, nutrisi ilahi yang akan menerobos masuk di dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi pemulih kesehatan kita, menjadi kekuatan bagi tubuh kita, dan menjadi kesembuhan bagi penyakit kita. Ingat saudara, bayang-bayang Petrus, mengapa bisa menyembuhkan orang sakit? Sapu tangan Paulus, mengapa bisa menyembuhkan orang sakit? Karena sesuatu yang ilahi terpancar di sana. Sesuatu yang ilahi mengalir keluar dari sana. Nah, demikian juga saudara dengan Yesus. Saat Yesus ada di dalam hidupmu, sesuatu yang ilahi pasti mengalir keluar, membawa kesembuhan, kesehatan, berkat-berkat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, kita tidak hanya menghadirkan kerajaan Allah, tapi yang kedua, kehendak Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Di doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Kita tidak hanya mengundang kerajaan Allah dalam hidup kita, tetapi kita masih memakai pola pikir kita sendiri. Tidak saudara,
Kita mau menegakkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan inilah kunci kemenangan kita, yaitu saat kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di bumi seperti di surga. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara. Kita bisa merasakan hadirat surga, damai sejahtera surga, sekalipun kita masih ada di muka bumi. Saudara, saya percaya bahwa ini adalah yang menjadi kerinduan kita semua di tahun 2025. Ada satu kemenangan, ada satu terobosan baru di tahun 2025. Oleh karena itu, saudara, miliki damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Kalau hari-hari ini saudara masih penuh dengan beban, masih ada beberapa hari lagi, saudara, untuk saudara boleh menyelesaikan dengan Tuhan. Saudara mesti memiliki waktu, mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2025. Minta hadirat Tuhan. Minta solusi Tuhan dalam kehidupanmu, supaya ada kekuatan Tuhan yang mengalir. Karena ketika kekuatan Allah itu turun dalam hidupmu, mungkin masalahmu masih sama, tetapi ada satu kebangkitan rohani, kekuatan untuk menerobos, untuk mengalahkan masalah kita. Karena kita tahu ketika Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita? Izinkan tahun 2025 menjadi tahun berkat bagi kita semua, tahun kemenangan di mana ada berkat Allah senantiasa mengalir dalam hidup kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan ada mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya, satu, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara. Yang kedua, sepakat dengan Tuhan sehingga kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, satu poin terakhir saudara, mengintai. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak hari-hari akhir 2024 ini kita buat pemberesan dengan Tuhan, dan kita mau mengintai apa yang Tuhan kehendakkan terjadi dalam hidup kita untuk tahun 2025. Melalui doa, saudara bisa mengintai rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara memiliki kekuatan dari Allah, tidak salah langkah di dalam memasuki tahun 2025. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengakhiri nanti tahun 2024 dengan sukacita, dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita mau memasuki tahun 2025 dengan start dari kerajaan Allah, sehingga kita berhasil di tahun 2025 memperoleh kemenangan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2024, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2024. Oleh karena itu Tuhan, lawat setiap kami saat ini, sucikan, kuduskan, berikan kekuatan kepada kami. Bahkan saat ini yang sedang letih lesu, biarlah Engkau menjamah, Engkau mengurapi secara khusus melalui firman-Mu, supaya ada satu kuasa kebangkitan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam mereka mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Biarlah tahun 2025 boleh menjadi tahun terobosan, tahun kemenangan, tahun di mana kami boleh menyerahkan hidup kami secara penuh kepada-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami saat ini, sehingga tahun 2025 boleh menjadi tahun persembahan hidup kami kepadamu, dan boleh menjadi tahun kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.